Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Ninda Asmawati dengan NIM S1S1240012. Oke, pada video ini saya akan memaparkan materi yaitu Object Oriented Programming with Python. Nah, yang dimana di sini itu kita masuk ke materi slide selanjutnya, yang dimana di sini terdapat beberapa eh, materi yang akan dipaparkan. Di sini ada perkenalannya yang kita bisa lihat dari topik to cover-nya. Nah, di sini ada Introduction to OOP Motivation. Lanjut di sini ada Classes dan Objects. Lanjut di sini juga ada Operator Overloading. Di sini juga ada terdapat iterator for class dan in inheritance dan juga ada abstract classes-nya, ada namespace dan swallow as the copier. Nah, kita masuk ke tahap introducing yaitu perkenalannya. Nah, pada slide ini dia itu di sini terdapat penjelasan. Di sini dia menanyakan tentang apa itu berorientasi objek atau yang disebut dengan OOP. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada penjelasannya. Dan di mana di sini menjelaskan bahwa ini adalah pendekatan untuk memodelkan hal-hal di dunia nyata. Misalnya itu mobil, rumah, dan hubungan antar hal-hal tersebut lainnya. Misalnya itu siswa dan buruh, perusahaan, dan karyawan. Nah, lanjut juga di sini terdapat dengan kata lainnya, OOP ini juga memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan di antara mereka. Nah, di sini juga terdapat mengapa OOP itu diperlukan. Nah, di sini ada penjelasannya sedikit, yang di mana pada OOP itu bertujuan untuk memberikan kualitas-kualitas berikut pada program perangkat lunak. Nah, di sini terdapat beberapa tujuannya, ada tiga. Di sini ada ketahanan terhadap kegagalan. Terus di sini juga ada kemampuan adaptasi atau kode yang besar yang dapat mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Lanjut di sini juga ada kemampuan penggunaan kembali atau basis kode yang sama, terus dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi dengan sedikit usaha. Nah, lanjut di sini dia menanyakan bagaimana OOP itu mencapai tujuan-tujuan ini. Nah, di sini terdapat beberapa, ada encapsulation, ada modularity, ada abstraction, terdapat tiga. Nah, di sini saya akan jelaskan. Nah, enkapsulasinya ini dia itu yang dengan mengikat datanya dan metode bersama-sama aksesnya itu dari luar. Nah, terus di sini lanjut ke modularitasnya yang dimana komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda, yaitu pewarisan. Nah, lanjut di sini terdapat abstraksi, yaitu dia menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi sehingga memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode kelas abstraknya. Oke, lanjut kita ke slide kedua. Kita masuk ke software development. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit. Kita masuk ke tahap software development. Nah, di sini ada pengembangan perangkat lunak. Nah, terdapat beberapa di sini ada desain, ada implementasi, dan juga pengujian dan debuggingnya. Nah, terus di sini pada testing dan debuggingnya ini terdapat beberapa tiga. Eh, di sini ada top down, stop down stubbing, terus ada bottom up unit testing, terus ada debugger, breakpoint, sprint assessment-nya. Nah, yang dimana ada itu pendekatan yang dari atas ke bawahnya atau dia itu menancapkan, dan juga di sini ada penangkapan dari bawah ke atas, yaitu dia itu pengujian unit.
Terus pada debugger atau breakpointnya itu dia seperti pernyataan cetak. Nah, di sini tuh teman-teman dapat melihat kode kode codingan Pythonnya di sini ada if name dan main. Nah, di sini ada sedikit penjelasan bahwa kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional seperti di atas ini itu akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung secara pada modul tersebut. Nah, tetapi tidak ketika modul tersebut diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Nah, lanjut kita masuk ke kelas definition-nya. Oke, di sini ada sebuah penjelasan, yaitu yang dimana sebuah kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam programan berorientasi objek. Nah, yang dimana suatu kelas itu terdiri dari dua komponen. Nah, terdapat dua komponennya. Yang dimana di sini ada metode atau fungsi anggota dan juga ada atribut yang dimana terdapat isian anggota data, bidang, dan variabel instansnya. Nah, lanjut di sini juga ada sebuah kelas yang harus menyediakan yang terdapat beberapa di sini ada anggota data ekapsulasi yang bersifat itu non publik. Terus di sini juga ada pemeriksaan kesalahan. Dilanjutkan juga kode ini kode untuk menguji metode satu kelasnya. Nah, kita masuk ke pembagian tahap yaitu classes and objects yang di mana di sini terdapat penjelasan bahwa kelas adalah cetak biru untuk membuat objek dan yang dimana juga dia ini menghubungkan data dan metode. Di sini terdapat kode Python-nya yaitu init yang dimana sini terdapat dalam kurung yang dimana dia tuh adalah konstruktor yang dipanggil ketika sebuah objek diinstansiasi. Terus Python juga ini tidak mendukung kontrol akses formal. Dilanjutkan yang dimana hal ini itu memberlakukan perlindungan data berdasarkan konversensinya, yang dimana sini terdapat nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis di bawah tunggal, terus nama anggota juga data pribadinya itu diawali dengan garis di bawah ganda. Nah, di sini terdapat contoh codingannya. Oke, langsung saja kita praktekkan codingannya ini.
Kedua, oke, kita kontrol S, kita coba run. Nah, di mana dia menampilkan hasilnya di sini sesuai isi codingan tadi. Di sini pada codingan dia menampilkan nama yang kita masukkan tadi John, dan dia juga menampilkan umur, usia dia, dan eh, gendernya. Nah, seperti ini. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, Oke, di sini ada operator overloading. Nah, di sini itu yang dimaksud dengan operator overloading yaitu kelebihan operator, yang dimana di sini terdapat penjelasan bahwa operator overloading ini dia itu mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan oleh pengguna. Di sini terdapat em, logo tanda panah ke bawah, yang dimana dia menjelaskan bahwa operator standar ini dia juga menyediakan fungsi yang berbeda untuk operator yang berbeda. Nah, di sini terdapat rumus A, mahasiswa satu dalam kurung, terus B sama dengan mahasiswa 2 dalam kurung. Yang dimana di sini tim A dan B-nya. Nah, di sini ada contoh codingannya. Langsung saja kita praktekkan. Nah, ya, ini tadi kita hapus. Oke, kita masuk ke bagian sini. Ada
Operator overloading. Nah, di sini kita masuk ke pin. 2 tambah 3. Ini harus ada dulu. Pin. Pasang. Nah, terus B. Dua sama tiga, 2,5 bisa 5, 78, bisa bisa. Oke, di sini kita coba Ctrl S, lalu kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Ini kita singkirkan dulu. Oke, kita masuk ke slide bagian operator, overloading thoughts, specially named methods. Nah, di sini dia terdapat berbagai langkah-langkah penjelasannya. Nah, oke. Di sini tuh yang pertama dia menjelaskan bahwa perilaku operator standar dan fungsi bawaan di Python itu dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode dengan nama nama khususnya itu em, contohnya ini plus operator yang di overload dengan mengimplementasikan sebuah metode yang bernama dengan kodenya itu seperti ini garis mendatar dan AD ADD-nya terus garis mendatar lalu dia seperti ini. Oke, next di sini ada
non-operator overload yang dimana dia itu artinya kelebihan beban non-operator. Lanjut di sini ada kodenya yang teman-teman dapat lihat. Di sini ada STR dalam kurung itu ada FOO yang dimana dia menjelaskan bahwa di overload ini untuk sebuah objek dengan mengimplementasikan metode FO titik garis datar STR garis datar lagi terus kurung. Nah, ini kodenya. Nah, lanjut juga di sini ada kelas FO, yang dimana dia itu didefinisikan pengguna yang dapat diperlakukan sebagai variabel boolean dengan mengimplementasikan metode FO titik boolnya ini dalam kurung titik. Nah, terus di sini jika suatu metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang didefinisikan pengguna, maka sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut itu akan menimbulkan pengecualian. Nah, contohnya di sini terdapat B, A plus B yang akan menimbulkan kesalahan jika ADD-nya itu tidak didefinisikan. Nah, teman-teman dapat melihat rumus-rumusan sininya di pada tabel ini. Oke, untuk itu kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikut ini, di sini terdapat contoh codingan, yaitu overload operator untuk kelas vektor. Nah, tapi di samping itu terdapat sedikit penjelasan. Oke, sini saya jelaskan sedikit. Yang dimana metode eh, tersirat ini ada beberapa eh, operator yang memiliki definisi default yang disediakan oleh Python, yang dimana jika tidak ada metode khususnya ini, dan di sini ada beberapa operator yang didefinisinya itu diturunkan dari operator lainnya. Nah, di sini terdapat sebagai contoh yang dimana metode bool ini yang mendukung sintaks IFO-nya ini itu memiliki semantik default sehingga setiap objeknya itu selain non devaluasinya itu sebagai true. Nah, namun jika metode pen didefinisikan, maka bool dalam kurung VO-nya ini secara default itu diimplementasikan sebagai true untuk intens dengan panjangnya itu bukan nol. Nah, di sini terdapat contoh codingannya. Oke, kita coba praktekkan. Kita bagi dua lagi layarnya. Oke. Nah, ini kita hapus. Oke, kelas. Untuk menjelaskan.
Terus UNT. Nah, sampai dengan ini. Hmm, there's testimony self Jepal. Lanjut di sini ada self of Jepal, Jepal, terus that ada dasar quarters. Nah, terus ini ada influencer dan quarters. As dimensions annually, terus ada rasul factor, Lansol, project unification. Nah, the next ini tanda apa ya? Hmm.
Hmm, dan vektor. Dan vektor. Hmm, hmm, hmm. Hmm, oke, mari kita tes codingannya. Kita kontrol tes. Nah, ini hasilnya. Oke, seperti itu. Next, kita ke slide pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke iterator for a class. Nah, di sini itu yang dimana terdapat sedikit penjelasan bahwa literatur untuk sebuah koleksi ini menyediakan satu perilaku kunci yang dimana itu ia mendukung metode khusus yang bernama eh, next. Pada kode ini ada terdapat garis datar next yang mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi. Nah, jika ada atau menimbulkan pengecualian, stop iteration ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Lanjut, di sini terdapat ada dua cara untuk mengimplementasikan iteratornya, yang dimana di sini dia menggunakan sintak generator dan dapat teman-teman lihat kode tersebutnya yang digunakan. Terus dia juga dengan mendefinisikan metode len dan getItem-nya ini untuk kelas yang ditentukan pengguna. Nah, di sini terdapat contoh yaitu membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Nah, di sini ada contoh codingannya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita bagi baik. Oke, yang codingan yang tadi ini kita hapus. Yang codingan begitu ini. Oke, ini kita ketik kelas. When the
And this shall set. Lihat aja bisa. Place. Um, yang satu, yang satu, the F itself. Aduh, pola ini. Suka. Mhm. Misal, misal. Oke, sini lanjut. Aduh, salah lagi. The top data untuk 8 9 dua lima four five seven seven print I then kita lalu oke kita Ctrl S. Nah, seperti ini tampilan hasilnya. Oke, next kita langsung lanjut lagi pada slide berikutnya. Ini kita terus dulu. Kita masuk di Oke, di sini kita masuk pada creating class iterator using yang dimana terdapat kodenya and function. Di sini dia tuh ada dua penjelasannya. Di sini dia mengimplementasi ulang fungsi range pada Python. Terus dia juga dimungkinkan untuk menjalankan perulangan for pada satu rentangnya. Nah, di sini ada contoh codingannya dan hasilnya. Langsung saja kita praktekkan. Nah, kita langsung praktekkan.
Oke, kelas lunch. Oh, aduh, bro, bener dong. Namanya sih is non-star star next step one step next one star step influencer that consult name index with myself if not. Hmm,
Oke, kita langsung saja tes. Lihat ini errornya di mana? Buat tunjuk. Wifi image. Wah, for 16. Mungkin. Waktu. Print ini. Ini. Use for models. Dari print system. Oke, guys. Oke. Um, Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Nanti saya sudah jelaskan. Kita um, besar dulu. Kita langsung saja masuk ke bagian sini. Yang dimana di sini ada perkembangan geometris. Nah, di sini tuh ada perkembangan aritmatika. Yang dimana setiap kelas itu turunan dari memodifikasi konstruktor, kelas dasar unit dalam kurung ini, terus dia memodifikasi metode advance-nya. Dan di sini ada perkembangan Fibonacci-nya. Nah, Fibonacci progression-nya. Nah, lanjut kita ke abstrak kelasnya. Nah, pada abstrak kelas ini dia menjelaskan eh, bahwa kelas abstraknya itu dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas-kelas lain, di mana pada kelas abstraknya itu adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Terus di sini tuh metode abstrak ini adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak memiliki implementasi. Terus pada kelas abstrak ini tidak dapat diinstansiasi, yang dimana kelas abstrak ini menunjukkan subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Nah, di sini kelas abstrak ini juga diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka API yang disederhanakan sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya.
Dilanjutkan, pada Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasi kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini ada penjelasan pada metode abstrak itu mewajibkan untuk mendefinisikan ulang metode dalam kelas anaknya. Seperti tanda panah yang ditunjukkan ini. Terus di sini juga dia Sinteres mewarisi konstruksi kelas dasarnya dan pada simbol X ini dia eh, mendefinisikan ulang metode abstrak di kelasnya. Nah, lanjut kita masuk ke slide berikutnya yaitu di sini ada namespace dan object orientation. Nah, yang dimana di sini itu yaitu ruang nama dan orientasi objeknya, yang dimana pada namespace kelasnya itu mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam badan definisi kelasnya. Nah, di sini terdapat beberapa rangkaiannya. Ada para function dan nama-nama yang dimasukkan. Terdapat angka juga, yang dimana pada kelas name page ini yaitu dia credit card. Terus pada kelas name page of British. Di sini kita sudah membahas tadi tentang kelas name page of credit cardnya, kelas name page of predator credit cardnya juga. Di sini terdapat intensi namespace for a predation credit card object yang tadi sudah kita jelaskan sambil praktekkan. Nah, lanjut kita masuk ke slide berikutnya, yaitu di sini ada slow and deep copying. Nah, di sini dia itu sebagai penyalinan dangkal dan dalam, yang dimana dia itu di sini metode yang berbeda untuk menyalin data. Di mana di sini terdapat tiga dalam menyalin datanya, yaitu ada aliases, slow copy, dan deep copy. Nah, di sini terdapat contoh eh, gambar diagramnya, yang dimana dia itu ada dua alias untuk daftar warna yang sama, ada palet yaitu nada hangat, dan yang dimana dan di sini ada nada hangat dan palet. Nah, di sini penjelasannya bahwa jika palet warna diubah, warna hangat juga berubah, yang dimana keduanya itu berbagai lokasi suatu memori yang sama. Nah, di sini lanjut pada slide berikutnya, di sini ada palet list warm tones dan palet copy depth copy warm tones. Nah, di sini terdapat penjelasannya bahwa perbedaan dari keduanya ini terdapat beberapa perbedaan, yang dimana pada daftar palet warna hangatnya ini, di sini ada sedikit penjelasannya bahwa yang dimana kita dapat menambah dan menghapus elemen dari paket tanpa memengaruhi warna hangatnya. Namun, kita tidak dapat mengedit intens warna dan daftar paletnya, yang dimana itu karena akan mempengaruhi warna-warna bernada hangatnya. Lanjut, di sini juga meskipun merupakan daftar yang berbeda, dia tuh masih ada alias tidak langsung, misalnya palet yang dalam kurung nol ini dan warnosnya dalam kurung nol itu, dia itu sebagai alias untuk intens warna yang sama. Terus pada sebelah kanannya ini, dia palet copy depth copy warm stones-nya ini, di sini dia menjelaskan bahwa dalam penyalinan mendalam, depth copy-nya itu salinannya itu baru merujuk pada eh salinan-salinan yang miliknya sendiri dari salinan-salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Dan juga dia menciptakan lokasi memori secara terpisah untuk dua salinan, di mana kedua salinan tersebutnya itu dapat dimodifikasi secara independen tanpa saling memengaruhi. Nah, oke. Nah, di sini terdapat sebuah ringkasan penjelasan, yang dimana pada modul ini kita telah membahas hal-hal pada materi yang saya paparkan tadi, yang dimana di sini terdapat
eh, pertanyaan-pertanyaan, penjelasan yang sudah tadi saya paparkan dan jelaskan dan juga kita praktekkan. Oke, mungkin itu saja materi dari video yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.